Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang data terus laporan. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan yang kemarin, teknik referensi. Sekarang adalah penulisan gambar, penulisan tabel, equation, dan sebagainya. Ini slide-nya, slide yang sebelumnya masih ada, teman di halaman-halaman yang terakhir. Dalam penulisan gambar, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, ada gambarnya sendiri. Ada gambarnya sendiri, jelas. Kemudian ada tulisan gambar di bawah dari gambar itu sendiri. Jadi bukan di mana-mana, diletakkan di center, tengah. Kemudian ada tulisannya gambar. Nah, kalau di dalam proyek akhir ini, kita lihat gambarnya itu tergantung pada letak dari gambar itu di bab mana. Misalnya sebagai contoh adalah terletak di bab 3, maka gambar 3 titik urutan gambar. Jika ini gambar yang pertama kali muncul di dalam bab 3, maka kita menyebutnya gambar 3.1. Kemudian adalah keterangan gambar apakah ini. Nah, sekali lagi letaknya di bawah. Kemudian ada gambarnya. Jangan lupa bahwa gambar harus mempunyai resolusi yang baik, bisa dilihat oleh orang lain, jelas warnanya dan sebagainya. Jadi bukan remang-remang jangan copy dan paste, tapi usahakan adalah gambar-gambar yang bisa mempunyai resolusi yang baik. Tidak perlu ada gambar kotak kelilingnya dikasih garis dan sebagainya, tidak perlu. Cukup apa adanya gambar itu saja. Kemudian ada tulisannya gambar, babnya berapa, nomor bab, kemudian titik, nomor urutan gambar dalam bab itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita merujuk pada gambar tuh? Misalnya dituliskan sebagai contoh sini gambar Arduino, skematiknya dapat dilihat pada gambar berapa misalnya. Nah, kita menyebutnya di gambar berapa, itu biasanya kita harus, ini yang kesalahan yang paling sering dilakukan adalah pada gambar yang paling sering ditulis di dalam proyek air yang lain adalah biasanya gambar di bawah ini. Di bawah ini kan sangat banyak gambar yang mana, maka kita sebutkan tulisan namanya tadi, misalnya pada gambar 3.1 berikut ini, atau gambar pada gambar 3.1 di bawah ini. Nah, jangan lupa bahwa huruf G-nya, huruf G gambar pada gambar itu hurufnya huruf besar, karena gambar 3.1, gambar 3.2, 2.5, 2 dan sebagainya menunjukkan pada suatu nama dari suatu benda, maka kita menyebutnya sebagai gambar dengan G yang huruf besar. Nah, bagaimana kalau penulisan tabel? Kalau penulisan tabel berbeda dengan penulisan gambar pada dasarnya. Bedanya letaknya adalah di atas. Kalau tulisan tabel 5.3, 2.1, 3.1 dan seterusnya, itu letaknya tulisannya adalah di atas dari tabel itu sendiri. Jadi tabel huruf T besar 5.3, artinya tabel pada bab 5, urutan tabel yang ketiga di bab itu, kemudian nama tabelnya apa. Jangan lupa bahwa kalau tabel ada garis, ada kolom, ada baris, ada kolom. Kemudian jangan lupa bahwa yang digaris tidak semuanya, hanya yang atas pada judulnya, garis atas maupun bawah dari judulnya. Yang tengah-tengah tidak perlu digaris. Kemudian garis yang paling bawah dari tabel itu. Usahakan tabel itu tetap dalam satu halaman yang sama, tidak dua halaman atau lebih dari satu halaman sehingga terpotong. Nah, bagaimana tata tulisnya? Kita merujuk tulisan tabel pada penulisannya, misalnya seperti gambar tadi, perbedaan antara karakteristik dari dapat ditunjukkan pada tabel 5.3 berikutnya. Nah, sama seperti gambar, yang paling sering kesalahan adalah biasanya disebutnya cuma pada tabel di bawah ini. Ya. Seharusnya penulisannya ada dituliskan, disebutkan namanya, misalnya disebutkan atau dapat disimpulkan pada tabel 5.3 berikut ini atau di bawah ini dan sebagainya dengan huruf T besar karena merujuk sebagai nama benda dari tabel urutannya. Sehingga kalau bawah, di atas dan sebagainya itu menunjukkan yang tidak jelas di mana posisinya. Demikian juga untuk tulisan rumus, gambar, tabel, semuanya harus memiliki nomor, memiliki nama. Kalau gambar berapa, tabel berapa. Tapi kalau rumus cukup dituliskan setelah penulisan rumus itu, misalnya F sama dengan MA, maka di paling ujung, paling kanan atas itu bisa kita sebutkan dengan angka, tidak perlu disebutkan persamaan dan sebagainya, cukup dalam kurung 2.5 dan kurung lagi, kurung tutup.
2 itu hanya ada di bab 2, 5 artinya urutan rumus yang nomor 5 dari bab itu. Jadi sebelah kanan, paling kanan. Ini rumus di sebelah kiri, kemudian tulisannya yang paling kanan. Nah, bagaimana menyebutkannya? Menyebutnya sama di dalam teks, misalnya di bab 2 menyebutkan persamaan perhitungan gaya dan sebagainya dapat menggunakan persamaan 2.5 seperti ini. P-nya huruf besar atau equation EQ titik, itu bahasa Inggrisnya EQ, equation persamaan. Nah, juga persamaan 2.5 dengan P huruf besar. Jangan lupa lagi tata tulis yang lain di dalam proyek akhir. Ada beberapa yang harus saya sampaikan di sini. Pertama, bahwa laporan proyek akhir menggunakan kertas ukuran A4, kemudian dengan beratnya sekitar 80 gram yang tebal 80 gram. Kemudian margin atasnya 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 dan margin kanan 3. Jadi atas 4, bawah 4, kiri 3, kanan 3 spasi. Kemudian jenis fontnya adalah Times New Roman dengan ukuran 12, spasinya 1,5. Kemudian di dalam setiap halaman judul sampai dengan daftar lampiran menggunakan angka Romawi kecil, misalnya di halaman I, I2, I3 dan seterusnya nomor halamannya. Khusus untuk halaman judul di covernya tidak perlu ada nomor halaman. Sedangkan bab 1 sampai dengan akhir perpustakaan menggunakan huruf Latin untuk nomor halaman, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak perlu disebutkan tulisan misalnya halaman 1, halaman, langsung aja tulisan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak perlu ada garis bawah, garis atas atau yang lain, header footer yang lain, tidak diperlukan. Kemudian seluruh nomor halaman diletakkan pada kanan bawah, semuanya di paling bawah halaman, baik I1, I2 maupun 1, 2, 3, 4, 5, terusnya ada di kanan bawah. Untuk judul semuanya hurufnya adalah huruf besar, capital, letaknya ada di tengah, kemudian tanpa garis bawah, tidak perlu diakhiri titik, dengan spasi 1,5. Kemudian judul misalnya bab 1, maka B huruf besar, A besar, B besar lagi, kemudian diikuti dengan angka Romawi, bukan angka 2 tapi angka Romawi 2 dan seterusnya. Seperti contoh nih. Demikian yang saya sampaikan, yang lain silahkan dicek lagi panduan di proyek akhir. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Nanti akan saya lanjutkan lagi video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.